어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirun Nisah Lubis dengan NIM 2214010028 dari kelas PAIA, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan dan contoh dari penerapan metode pembelajaran PAI pada mata pelajaran fikih terkait materi sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS metodologi pembelajaran PAI. Baiklah, sebelum mencontohkan praktik penggunaan metode pembelajaran tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode pembelajaran yang akan saya terapkan. Di sini saya akan mengkolaborasikan beberapa metode pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran fikih. Yang pertama yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara mengajar dengan mengajukan pertanyaan pada peserta didik tentang bahan pelajaran yang akan atau telah diajarkan untuk merangsang siswa atau peserta didik berpikir dan mendapatkan pengetahuan. Yang kedua yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar dengan penyajian materi melalui penuturan dan penerangan lisan oleh guru kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode problem solving. Metode problem solving atau berbasis masalah adalah pembelajaran dengan menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat terbuka, praktis, dan kontekstual untuk diselesaikan oleh peserta didik dengan memberikan jawaban-jawaban terkait permasalahan tersebut dan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas atau memperlihatkan pada peserta didik mengenai kejadian atau suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan materi yang diajarkan. Dan yang kelima yaitu metode resitasi. Metode resitasi atau penugasan merupakan metode pengajaran dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mengerjakan sesuatu baik di kelas maupun di luar kelas dengan tujuan memantapkan dan mendalami materi yang telah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah masih semangat ya. Ibu absen dulu ya kehadirannya. Ahmad Fauzi, Hadir, Bu. Aisyah Humairah, Hadir, Bu. Putri Amelia, Hadir, Bu. Wildan. Hadir, Bu. Alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Buka bukunya bab 6 mengenai materi tersebut. Di sini ada yang tahu apa itu sholat jamak dan qashar? Atau anak-anak ibu semuanya ada yang sudah pernah melaksanakan sholat jamak dan qashar ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Yang digabungkan pelaksanaannya, Bu. Ya, benar. Sholat jamak merupakan sholat fardu yang digabungkan pelaksanaannya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Fauzi. Sholat yang diringkas jumlah rakaatnya, Bu. Ya, benar. Kalau sholat qashar itu merupakan sholat yang diringkas jumlah rakaatnya. Ada lagi yang bisa menambahkan anak-anak ibu? Atau kapan kita bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar ini? Ada yang bisa jawab? Baik anak-anak ibu sekalian,
Tentunya di sini kita semua pernah berpergian atau melakukan suatu perjalanan yang jauh, baik itu seperti mudik dan berlibur ke tempat yang jauh. Jadi, sholat jamak dan qashar ini merupakan suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang mana ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, kita diperbolehkan untuk menjamak, yaitu mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu pada satu waktu, dan juga diperbolehkan untuk mengqashar atau meringkas jumlah rakaatnya. Jadi anak-anak ibu semuanya penting untuk mempelajari sholat jamak dan qashar ini, baik itu mengenai syarat-syarat melaksanakan sholat jamak dan qashar maupun mengenai tata caranya. Yang mana tujuannya agar nantinya ketika anak-anak ibu sedang melakukan perjalanan jauh dan ingin melaksanakan sholat, anak-anak ibu dapat melaksanakannya dengan sholat jamak, dengan melakukan sholat jamak dan qashar yang sesuai dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Baik, di sini ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sholat jamak, qashar dan jamak qashar ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sholat jamak. Jamak secara bahasa berarti mengumpulkan. Sholat jamak merupakan mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu, seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur maupun pada waktu asar, dan menggabungkan atau mengumpulkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib maupun pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, jadi sholat subuh ini tidak bisa digabungkan atau dijamak dengan sholat yang lain ya anak-anak ibu sekalian. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum sholat jamak, yang mana hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW idza irtakhala qabla an tazigha asy-syamsu akhara az-zuhra ila waqtil 'ashri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat syamsu qabla an yartakhila shalla az-zuhra thumma rakiba. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkan sholat zuhur ke asar. Kemudian dalam perjalanan beliau turun dari kendaraan dan menjamakkan kedua sholat itu. Apabila beliau berangkat sesudah matahari tergelincir, maka beliau kerjakan sholat zuhur, kemudian baru naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berdasarkan hadis ini kita dapat mengetahui bahwa hukum melaksanakan sholat jamak itu yaitu mubah atau boleh. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat jamak ini merupakan sunnah karena Rasulullah SAW sering mengerjakan sholat jamak, yakni ketika beliau sedang bersafar atau berpergian. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam sholat jamak, yang mana sholat jamak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim, yaitu mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang pertama atau pada waktu awal, yaitu menggabungkan atau mengumpulkan sholat zuhur dan asar dan dikerjakan pada waktu zuhur, dan misalnya menggabungkan atau mengumpulkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua, yaitu pada waktu akhir. Misalnya, mengumpulkan atau menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan mengumpulkan atau menggabungkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu isya. Selanjutnya, pengertian dari sholat qashar. Qashar secara bahasa berarti meringkas. Dengan demikian, sholat qashar yaitu sholat fardu yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi dapat diketahui bahwa sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun sholat maghrib dan subuh tidak dapat diqashar karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat.
Mengenai dasar hukum dari sholat qasar ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Quran Surah An-Nisa ayat 101, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun aw taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubinan. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa bagimu mengqashar salatmu apabila kamu takut diserang orang-orang kafir. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Maka berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa hukum dari melaksanakan sholat qashar yaitu mubah atau boleh. Jadi kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat karena ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sedang berpergian atau sedang bersafar dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pengertian sholat jamak dan qashar, maka dapat diketahui bahwa sholat jamak qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu dan kemudian diqashar atau diringkas jumlah rakaat sholatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan sholat jamak qashar yaitu yang pertama adalah musafir. Ada yang tahu apa itu musafir? Orang yang sedang dalam perjalanan, Ya, Bu. benar. Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang mana perjalanannya tidak dilakukan untuk maksiat. Yang kedua yaitu ketika sedang dalam perjalanan jauh. Jarak perjalanannya minimal 80,64 km. Yang ketiga, tidak bermakmum dengan orang yang mukim. Dan yang keempat, berniat menjamak atau mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Dan yang kelima, ketika mengalami masyaqqah di sini yaitu merupakan kesulitan. Jadi ketika mengalami kesulitan seperti sakit, diperbolehkan menjamak sholat, akan tetapi tidak boleh diqashar atau diringkas jumlah rakaatnya. Anak-anak ibu semua, apakah sudah paham mengenai materi yang telah ibu sampaikan pada hari ini, yaitu tentang sholat jamak, qashar, dan jamak qashar? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak, berarti sudah paham ya. Untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semua, ibu akan memberikan contoh permasalahan mengenai sholat jamak dan qashar ini, yang mana nantinya anak-anak ibu memberikan jawaban atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang pertama yaitu seorang pekerja yang sedang dalam perjalanan dinas keluar kota dan ia harus tinggal di sana selama beberapa hari. Apakah ia boleh melakukan sholat jamak dan qashar selama di perjalanan dinas tersebut? Yang kedua, seorang pelajar yang sedang berlibur bersama keluarganya keluar kota, yang mana ketika mereka sudah melakukan perjalanan sejauh 60 km dan kemudian waktu sholat zuhur masuk, apakah mereka boleh melakukan sholat jamak dan qashar? Baik anak-anak ibu akan memberikan waktu untuk mendiskusikan mengenai jawaban dari permasalahan ini. Nantinya ibu akan menunjuk salah seorang untuk mengemukakan jawabannya atas permasalahan tersebut. Baik, ibu akan menunjuk salah seorang untuk mengemukakan jawabannya mengenai permasalahan tersebut. Yang nunduk-nunduk ibu tunjuk ya. Atau ada yang ingin mengajukan dirinya untuk memberikan jawaban? Saya, Bu. Wah, Masya Allah, semangat sekali Wildan. Ya, silahkan nak. Menurut saya, Bu, mengenai permasalahan yang pertama, seorang pekerja tersebut boleh menjamak sholatnya selama perjalanan dinas karena telah memenuhi syarat dilaksanakannya sholat jamak dan qashar, yaitu ketika dalam perjalanan jauh seperti keluar kota. Selain itu, tujuan pekerja tersebut melakukan perjalanan bukan untuk maksiat, tetapi kebaikan, yaitu bekerja. Dan selama pekerja tersebut di luar kota juga boleh melakukan sholat jamak qashar, karena ia tidak memiliki niat untuk menetap di kota tersebut. Mengenai permasalahan nomor 2, menurut Wildan, pelajar tersebut dan keluarganya belum bisa melakukan sholat jamak dan qashar, Bu, karena jarak minimal perjalanan belum terpenuhi, yaitu 80,64 km. Sedangkan pelajar tersebut dan keluarganya masih menempuh perjalanan sejauh 60 km.
Ya, bagus sekali. Yang disampaikan oleh Wildan itu benar ya. Dan mengenai tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar ini, sama dengan pelaksanaan sholat pada umumnya. Yang membedakannya yaitu niatnya. Misalnya, ketika melakukan sholat jamak takdim, yaitu sholat jamak zuhur dan asar, yang mana dikerjakan terlebih dahulu yaitu sholat zuhur di waktu pertama. Kemudian membaca niat sholat jamak dan diqashar, lalu 2 rakaat salam dan kemudian sholat lagi yaitu sholat yang kedua, sholat asar dan membaca niat sholat jamak 2 rakaat dan kemudian salam. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai tata cara atau praktik dari sholat jamak qashar ini. Semua perhatiin videonya baik-baik ya. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an ma'al asri jam'a ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat dikumpulkan bersama sholat asar dengan jamak takhir, diringkas karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A few moments later. Baik, sesudah melihat video tersebut, Ibu harap semuanya sudah mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar yang baik dan benar. Untuk tugasnya di rumah, Ibu meminta anak-anak Ibu semuanya membuat video praktik sholat jamak qashar, yang mana videonya nanti dikirim melalui link grup yang akan Ibu bagikan, dan tenggat atau waktu terakhir pengumpulan tugas ini yaitu pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas ini? Jika tidak, berhubung waktu kita sudah habis, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.